Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridho'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa al-anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in min al-ulama ila alimin al-musahid sahabat wa sayyidina syekh qadiran syekh Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Kita melanjutkan pasal tentang maksiat badan. Setelah kita kemarin membahas tentang beberapa maksiat-maksiat yang lain, termasuk di situ adalah maksiat kaki. Sekarang kita bahas ke maksiat badan. Faslun ay hadza faslun wa min ma'asil badni. Lan iku setengah sangking piro-piro maksiat badan. Uququl walidaini utawi nglarake wong tuwa loro. Uququl walidaini utawi nglarake wong tuwa loro. Wal firaru lan lari blayu minazahfi sangking barisan perang. Wa qadi'atur rahmi lan mutus tali silaturrahim. Wa ida'ul jari lan nglarake tangga. Wa ida'ul jari lan nglarake tangga walau kafiron senajan anane tangga iku kafir. Lahu kang iku kedue kafir amanun utawi akad aman. Oleh nglarani ada kelawan nglarani zahiron kang nampak kang pertelo. Wa tahdibu lan macar mitek isawati kelawan werna ireng. Wa tashbihur rajuli lan oleh nyerupani wong lanang. Wa tashbihur rajuli lan oleh nyerupani wong lanang bin nisa'i kelawan wong wadon. Wa aksihi lan smali'e tashbihur rajul bin nisa. Wa isdalu sawbi lan nglembehake baju. Wa isdalu sawbi lan nglembehake baju lil khuyalai krana gumedhe sombong. Wal hana'u fil yadaini wal hana'u lan mitak fil yadaini ing dalam tangan loro. Warijulaini lan sikil loro lirrajuli ketuwe wong lanang bila hajatan kelawan tanpa hajat. Wa qat'ul fardi lan medhot ibadah fardu bi ghairi udhrin kelawan tanpa udur. Bi ghairi udhrin kelawan tanpa udur. Waqatu naflil haji lan medhot sunai haji wal umrati lan umrah. Wa muhakatul mukmin lan amrih nyerupani wong mukmin istihzaan krana geguyu atau menertawakan bihi kelawan mukmin. Wa tajassusi lan niti-niti alane wong. Wa tajassusi lan niti-niti alane wong ala auratin nasi ing atase celone atau kejelekane manusa. Ala auratin nasi ing atase kejelekane manusa. Termasuk maksiat badan di sini adalah uququl walidaini, yaitu menyakiti kedua orang tua. Allah Subhanahu berfirman tentang masalah
berbakti kepada orang tua, kewajibannya. Di situ disebutkan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff, jangan kau berkata uff, halah, kalau bahasa kudusnya itu halah. Ketika di situ ada seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya, "Nak, misalkan misalkan sapu halamannya." Jawabannya anak misalkan, "Halah Bu, saya masih baru belajar kok diperintah." Kata-kata seperti ini yang diucapkan seorang anak itu ini tidak boleh ya, termasuk unsur tidak menyakiti. Lalu bagaimana di situ ketika seorang anak memang betul-betul sedang belajar? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan waqullah, dalam ayat tersebut waqullahuma ufi walatan haruma waqullahuma qaulan karima, yaitu dengan mengatakan kata-kata yang sopan. Ngapunten ibu, contohnya misalkan, ngapunten ibu, kula nembe belajar, mangke insyaallah mantun belajar kula sapu. Ini termasuk adalah etika yang diajarkan di dalam agama Islam. Jadi Islam sebetulnya sudah mendesain seperti itu, ya. Ini dalam rangka tadi adalah untuk membedakan tadi, ya, antara orang yang di situ memang dia termasuk orang yang sudah belajar dan mengamalkan, bukan hanya belajar tetapi tidak mengamalkan, ya. Tapi di situ seorang yang mau belajar dan juga di situ dia mau mengamalkan daripada apa yang ia pelajari itu. Iya. Kembali tentang masalah maksiat badan. Jadi tidak diperbolehkan seorang anak itu menyakiti orang tua, ya. Apalagi di situ sampai ada seorang anak kok mau memukul orang tuanya. Ini dosa besar itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana perjuangan orang tua kita, khususnya di situ ada seorang ibu, perjuangannya itu berat banget. Mulai seorang ibu itu mengandung, ya, selama 9 bulan itu. Ini dalam usia kandungan sekitar mulai 7 bulan 8-9, ini berat banget. Padahal seorang ibu ini tidak mungkin meletakkan bayi yang ada dalam perutnya itu, dalam kandungannya diletakkan, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi kemana-mana ibunya itu selalu membawa anak itu. Belum nanti ketika itu tidak bisa tidak bisa bebas sebagaimana sebelum hamil ini. Belum nanti ketika anaknya kecil, ya, anak kecil suka ngompol dan yang lainnya ini. Maka seorang anak di situ wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah al-firar minaz-zahfi, yaitu lari dari barisan perang. Ini kalau dalam kondisi perang, maka di situ kita tidak boleh lari dalam barisan tersebut. Jadi takut kalau di situ dia mati, tidak boleh. Wa qati'atur rahmi, kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah yaitu memutus tali silaturahim. Jadi hubungan yang baik ini pada suatu keluarga kemudian diputus gara-gara persoalan sepele. Oleh karena itu ketika kita memiliki suatu persoalan, memiliki suatu permasalahan, kita harus bagaimana permasalahan itu bisa terpecahkan sehingga tidak ada yang namanya memutus tali silaturahim. Karena di situ kalau kita mengkaji tentang masalah hadis Rasulullah, yaitu tentang masalah diam, ya, diam terhadap saudaranya selama 3 hari, itu sudah dosa, gitu. Apalagi di situ sampai memutus tali silaturahim. Yang namanya orang itu kadang-kadang memang ada masalah. Oleh karena tadi solusinya adalah kita rembuk bareng-bareng.
Wa idaul jari, kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah menyakiti tetangga. Tetangga itu siapa? Tetangga itu adalah seseorang yang rumahnya sekitar 40 rumah dari kita, atau bisa dikatakan di situ adalah satu satu RT ya, satu RT ya, satu RT 40 rumah dari arah ke kanan, ke barat, ke belakang, nyamping ya, itu 40 rumah itu adalah tetangga. Ini tidak boleh kita menyakiti pada tetangga, meskipun tetangga itu adalah seorang kafir. Orang kafir misalkan yang di situ telah diakati aman ya, aman. Siapa itu orang kafir yang diakati aman? Yaitu seorang kafir yang di situ kalau dalam konteks Islam adalah dia yang mau membayar jizyah, membayar pajak. Ini ya. Atau dalam konteks Indonesia, status orang kafir di sini itu bukan termasuk kafir yang harbi, bukan. Kafir harbi itu kafir yang boleh diperangi, bukan. Ini juga di sini juga bukan termasuk kafir yang diakati aman, bukan. Tetapi di sini status kafir di sini karena orang kafir yang ada di Indonesia ini ikut campur dalam kemerdekaan negara kita, maka di situ statusnya di situ ya tidak boleh kita perangi, tidak boleh disakiti. Jadi dalam Islam ini sangat toleransi ya, bukan hanya kepada orang Islam saja, tetapi di situ toleransi terhadap sesama manusia. Ini Islam seperti itu. Maka kalau di situ kok ada seseorang yang di situ sangat memusuhi oleh sesamanya ini, maka di situ perlu dipertanyakan tentang masalah pemahamannya dia tentang masalah Islam itu. Wadahdibu bisawadi, kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah yaitu menyemir dengan warna hitam. Nyemir dengan warna hitam. Misalkan ada seorang orang tua ini biar dia itu kelihatan muda, maka di situ rambutnya disemir ya, disemir. Ini tidak boleh ya, kecuali ketika hal tersebut dilakukan pada saat musim perang melawan orang kafir. Jadi dalam rangka supaya orang-orang yang sepuh-sepuh itu kelihatan muda, maka di situ disebut dengan warna hitam. Ini boleh kalau saat itu adalah saatnya berperang melawan orang kafir. Namun kalau kita melihat dalam saat ini misalkan hukum daripada menyemir dengan warna hitam ini tidak diperbolehkan. Lalu semir yang mana yang diperbolehkan? Di situ Rasulullah SAW bersabda di dalamnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safratu khitabul mu'min wal humra khitabul muslim was-sawadu khitabul kafir, rawahu at-Tabrani wa ghairuhu. Bahwa yang namanya semir yang warnanya kuning itu merupakan semirnya orang mukmin. Kemudian semir yang warnanya merah itu adalah semirnya orang muslim. Sedangkan semir warna hitam itu semirnya orang kafir. Maka kalau kita melihat beliau Habib Umar ya, jenggotnya itu disemir warna merah ya, warna merah. Karena itu melambangkan bahwa semir warna merah itu adalah ciri daripada orang muslim. Tetapi kalau kita melihat di daerah kita, orang yang semiran itu kelihatannya jelek ya di mata masyarakat, seperti orang yang nakal gitulah ya. Ini kalau kita melihat di daerah kita seperti itu, meskipun di situ hukumnya itu boleh ya, dengan ketentuan tadi. Wa tashbihu rajul bil nisa'i wa aqsi. Kemudian termasuk maksud badan berikutnya adalah menyerupainya seorang laki-laki terhadap wanita. Misalkan seorang laki-laki itu ditindik telinganya,
rambutnya dipanjangin dengan terlalu. Kalau panjang yang hanya sebahu udah masalah, karena dulu kalau kita menurut Rasulullah ya seperti segitu ya rambutnya. Nah, ini menyerupainya seorang laki-laki pada perempuan tidak boleh. Sebaliknya, menyerupai seorang perempuan pada laki-laki, misalkan di situ ada seorang wanita, dia memendekkan rambutnya, ya, kemudian ditampakkan dengan tidak memakai kerudung misalkan, ya, ini termasuk tasbih, ya, menyerupai seorang wanita pada laki-laki. Ini dilarang oleh Islam. Jadi supaya ada perbedaan antara orang laki-laki dan perempuan, maka di situ seorang laki-laki ya harus seperti laki-laki, seorang perempuan juga sama, harus seperti tabiatnya seorang wanita. Jangan sampai di situ seorang wanita ini majaknya seperti laki-laki, sebaliknya seorang laki-laki majaknya seperti perempuan, tidak boleh. Ya, itu termasuk bagian daripada maksiat. Oke. Kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah wal hina'u wa isdalu sawbil khuyala. Bajunya dipanjangin dengan unsur yaitu menyombongkan diri. Sampai di situ kalau istilahnya adalah nyeret-nyeret, ya, bajunya sampai krengseh, nyeret-nyeret itu. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Itu termasuk bagian daripada maksiat. Baik berupa celana maupun di situ sayat dan yang lainnya ini. Dalam keadaan seperti itu tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu karena ada sabda Rasulullah, ya, yaitu yang bunyinya ma jawazal ka'bain fahuwa finnar. Jadi seseorang yang di situ memakai baju sampai di bawah tungkak, ya, ka'ab, lutut, ini gambarannya adalah di situ bisa sampai nyeret-nyeret, itu adalah dia akan dimasukkan ke neraka di situ, karena di situ ada unsur lil khuyala, sombong. Adapun bagi seorang wanita, selanjutnya itu wa yajuzu lil mar'ah wal khunsa isdalu dzalikal ardi talaban li sunnah lal khuyala. Jadi kalau seorang wanita memakai baju sampai segitu dengan unsur yaitu dalam rangka sunnah, artinya supaya auratnya tidak kelihatan, ya, ini tidak masalah. Tetapi kalau di situ ada unsur menyombongkan diri, ya, dengan bajunya tadi, maka di situ hukumnya adalah haram. Wal hina'u fil yadaini wa rijlaini. Kemudian termasuk maksiat badan adalah pitekan baik tangan maupun kaki bagi seorang laki-laki, bukan perempuan, ya, tapi di situ adalah bagi seorang laki-laki tanpa ada suatu hajat. Ini tidak boleh. Kalau wanita bagaimana? Boleh, ya, boleh. Misalkan dalam rangka tujuannya adalah supaya suaminya itu tambah cintanya, ya, karena melihat istrinya majak seperti itu, maka di situ malah sunnah, ya, sunnah. Kalau sebaliknya seorang laki-laki majak pitekan sehingga di situ seperti seorang wanita, maka di situ hukumnya adalah haram. Waqatul fardi bi ghairi udhrin. Kemudian termasuk maksiat badan adalah memutus ibadah fardu tanpa ada suatu udzur, baik itu sholat maupun berupa puasa. Misalkan tanpa ada suatu udzur, maka di situ tidak boleh. Misalkan, ya, pada saat bulan Ramadan, ya, orang-orang pada puasa, di situ misalkan ada seseorang yang melihat warung, akhirnya dia itu hatinya pindah, nah, sehingga di situ dia makan di situ. Nah, makannya seorang tersebut tanpa ada suatu udzur, ini termasuk bagian daripada maksiat.
Ini beda ketika konteksnya, di situ ada udzur. Contoh udzur bagaimana? Misalkan dia itu termasuk orang yang masyakoh, terlalu berat ya, berat banget, sehingga kalau dia misalkan gini aja ya, misalkan di situ contohnya ada seorang musafir ya. Orang musafir itu kan boleh boleh baginya untuk tidak berpuasa. Jadi itu termasuk udur ya. Udurnya dalam dalam konteks musafir. Tetapi di situ kata-kata adalah boleh. Artinya bagi seorang musafir itu afdolnya atau utamanya adalah dia berpuasa saat dia dalam kondisi musafir. Kemudian memutus fardu dalam contoh sholat ya. Tiba-tiba di situ di tengah-tengah sholat dia putuskan sholat tersebut tanpa ada suatu hal-hal yang lain ya. Ini hukumnya adalah haram. Lalu hal yang lain bagaimana yang diperbolehkan, yaitu misalkan tiba-tiba kejatuhan najis ya. Ataupun yang lainnya yang di situ dapat membatalkan sholatnya, maka di situ boleh batal ya, otomatis memang batal itu. Wa qadun nafil haji wal umrah, kemudian memotong kesunatan haji dan umrah. Apa di antara sunnah daripada haji, sunnah daripada umrah? Sunnah haji di situ banyak sekali ya, banyak sekali ya. Di antaranya di situ melakukan ibadah-ibadah membalang jumroh, jumroh. Ini termasuk adalah sunnah haji. Ya, ini kok dipotong, maka di situ juga termasuk bagian daripada maksiat. Wa tajassus wa muhaqatul mu'min istihza. Wa muhaqatul mu'min, kemudian termasuk maksiat badan berikutnya adalah menyerupai orang mukmin dalam rangka adalah istihza, menjelek-jelekan ya. Ini misalkan dengan cara gayanya, tetapi di situ adalah dalam rangka niatnya adalah istihza, menghina, ini tidak boleh ya. Kemudian mencari kesalahan orang lain ya, ini juga termasuk bagian daripada maksiat badan. Wal washmu wa hajrul muslim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya.